Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman peternak puyuh terutama ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas tentang program vaksinasi puyuh. Nah, ini saya kasih judulnya program vaksinasi puyuh golden ya. Jadi bukan cuma untuk puyuh golden sih ya. Jadi tetapi bedanya kalau puyuh golden itu ya mungkin ada juga produk dari jenis puyuh lain itu sudah divaksin spray umur 1 hari. Nah, bagaimana puyuh yang tidak divaksin? Tentu ini ada nanti perbedaan ya. Jadi kalau kita puyuh golden ini di umur 1 hari sudah ada vaksin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Jadi teman-teman yang belum kenal sama saya, nama saya Andy. Background pendidikan saya S1 peternakan dan pernah bekerja di PT Medion selama 8 tahun. Jadi kurang lebih kami punya background tentang farmasi peternakan ya, farmasi peternakan. Nah, di sini saya akan sharing tentang program vaksinasi. Karena biasanya mau musim hujan itu biasa penyakit-penyakit virus itu banyak yang melanda. Kenapa? Karena kelembaban di kandang tinggi. Nah, ini yang mempengaruhi pertumbuhan virus lebih cepat ya. Kalau sudah masuk virus, apalagi kita tidak pernah vaksin puyuh kita, nah itu cepat kena wabah ya, karena titer antibodinya menurun di bawah standar ya. Oke, kita back ke program vaksinasi. Jadi untuk teman-teman yang di 1 hari tidak ada vaksin spray, nanti kita bisa divaksin umur 4 hari di kandang ya. Umur 4 hari. Boleh tetes mata atau minimal sekali minum. Kalau teman-teman bisa tetes mata itu lebih bagus. Kenapa? Vaksin pertama itu memang harus perlu ditetes mata karena di situ ada dekat kelenjar Harderian ya, di situ membentuk sel memori vaksin ya. Tapi kalau teman-teman merasa berat untuk melakukan vaksin tetes mata ya minimal minum lah atau tetes mulut. Kalau tetes mata sulit, tetes mulut juga bisa. Nah, program vaksinasi ini sudah lumayan aman untuk di kandang puyuh kita ya. Jadi di umur 1 hari itu kalau puyuh golden kita tidak melakukan sudah dilakukan vaksinasi di kandang, sudah dilakukan vaksinasi di penetas ya, pakai NDIB spray. Nah, kapan kita ulangi lagi? Itu di umur 18 hari. Itu via air minum NDIB-nya. Sebenarnya bisa kita tambahkan vaksin gumboro di sini teman-teman ya. Di umur 7 hari itu bisa juga vaksin gumboro. Tapi mengingat pertumbuhan puyuh itu lebih cepat dibanding ayam. Jadi kalau ayam petelur itu gumboro itu bisa menyerang di umur sampai umur 2 bulan. Kenapa? Karena yang di kalau di puyuh itu 30 hari saja. Karena organ limfoidnya sudah tidak ada ya yang untuk menyerang gumboro. Jadi saya tidak masukkan vaksin gumboro di program kesehatan ini. Nah, di umur 18 hari kita NDIB air minum. Ini vaksin booster ya. Untuk NDIB-nya. Nah, NDIB-nya kapan lagi? Jadi NDIB-nya itu ya 30 hari setelah ini. Jadi nanti umur 50 harian kita vaksin NDIB lagi dan selanjutnya masuk di sini ya. Untuk NDIB-nya selanjutnya tiap bulan sekali NDIB minum. Ya. Tiap bulan sekali NDIB minum atau tiap 2 bulan sekali NDIB emulsi. Suntik dada 0,2 ml
Ini pilih salah satu ya teman-teman. Untuk NDIB-nya, teman-teman untuk NDIB-nya pilih salah satu. Tapi kalau teman-teman tanya mana lebih bagus, NDIB air minum atau NDIB emulsi, kalau saya sangat lebih recommended ialah vaksin NDIB emulsi. Kita tahu teman-teman, kalau vaksin minum itu satu, apalagi kalau kita pakai pipa paralon ya. Pipa paralon itu pipanya tidak rata, jadi berliku-liku. Tentu kita butuh air untuk melarutkan vaksin itu banyak. Nah, ini tidak dihabiskan dalam waktu 2 jam. Puyuh pasti tidak kasih habis dalam waktu 2 jam. Sedangkan kerja vaksin aktif itu 2 jam setelah kita campur di air. Setelah 2 jam itu potensinya berkurang. Lama-lama tidak ada potensi lagi ya. Jadi vaksin minum itu 2 jam itu harus habis. Nah, kalau di sini vaksin air minum dosisnya kita tidak bisa jamin untuk masuk semua. Karena air minumnya itu satu, porsi minum antara puyuh itu berbeda. Kedua, yaitu kita harus membuat campuran air lebih banyak sehingga dan puyuh tidak bisa kasih habis ya. Jadi lebih bagus disuntik NDIB emulsi. Menurut saya seperti itu ya. Jadi suntik dada. Kemudian kalau teman-teman karena kita tidak ada jarum suntik khusus puyuh, kita memakai jarum suntik ayam. Jadi kita batasi si jarum itu dengan tali rapia ya teman-teman. Itu sekitar 1 cm saja lah untuk masuk ke dalam dada puyuh. Oke. Nah, selanjut vaksin lainnya ialah NDAI ya. NDAI. Nah, ini vaksin NDAI itu pasti hanya ada tersedia di dalam vaksin emulsi ya teman-teman, atau suntik dada. Karena AI itu tidak ada dalam varian vaksin aktif atau vaksin aktif ya, yang minum nggak ada. Jadi dia cuma ada vaksin suntik. Nah, kita vaksin pada saat teman-teman mau pindah kandang dari kandang pembibitan ke kandang petelur, yaitu sekalian 1 kali stres ya, 1 kali stres pindah. Nah, itu sambil teman-teman vaksin di NDAI. Nah, di sini saya tulis lakukan vaksinasi NDAI ulang pada saat puyuh berumur 7 bulan. Kira-kira apa sih alasannya? Jadi ini kan 30 hari ya teman-teman, umur 1 bulan. Kemudian saya rekomendasikan umur 7 bulan divaksin ulang. Jadi ini cuma berdasar pengalaman saya divaksinasi ayam petelur. Jadi vaksin AI biasanya saya lakukan itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu dilihat dari mana? Ini pengalaman saya pada saat melakukan vaksinasi di ayam petelur. Setelah 6 bulan saya cek titer antibodinya, ternyata sudah turun. Saya asumsikan ayam petelur itu sama dengan puyuh. Jadi ketika teman-teman vaksin AI di umur 1 bulan, itu kemungkinan titernya akan turun 6 bulan setelah vaksin. Jadi di umur 7 bulan. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan uji titer antibodi, ambil sampel darah, kemudian diujikan di lab, titer antibodi AI-nya misalnya sudah turun atau belum ya. Jadi kalau masih di bawah kalau di atas standar 80%, itu bisa teman-teman tunda vaksin NDAI ulangnya. Tapi kalau teman-teman misalnya pertama tidak ada layanan vaksinasi tidak ada layanan uji titer di tempatnya, atau tidak yaitu ya tidak ada tempat uji titer, atau
daripada nambah biaya untuk uji titer, sekalian kita vaksin. Nah, seperti itu. Nah, mending nanti teman-teman vaksin di umur 7 bulan. Setelah itu kapan vaksin NDAI? Kalau 7 bulan ini tambah 6 bulan berarti 13 bulan ya teman-teman. Ini sudah dekat dengan masa afkir. Jadi saya rasa teman-teman sudah tidak perlu untuk vaksin NDAI ulang untuk setelah ini. Jadi puyuh itu cukup vaksin NDAI emulsi itu cuma 2 kali saja, ya. Cuma 2 kali saja. Lain halnya dengan NDIB. Jadi kalau teman-teman pakai air minum itu sebulan sekali. Tapi kalau teman-teman pakai ND emulsi itu bisa 2 bulan sekali. Oke, ini vaksin NDAI-nya dosisnya juga 0,2 ya. Oke, mungkin sekian dari saya jadwal program vaksinasi. Teman-teman tolong dicek puyuhnya karena ini kita mendekati musim hujan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tulis komentar ya di bawah, atau ada yang pengalaman lain boleh di-share di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.